untuk Allah juga punya makna milik Allah, lillah itu. Jadi kalau dimaknai sebagai untuk Allah, maka lillah ini berarti dia yang dipuji. Tapi kalau bermakna sebagai milik Allah, berarti dia yang memuji. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sholat, maka sholat itu juga hakikatnya adalah Allah memuji dirinya sendiri melalui kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita berdiri sholat begini tidak ada masalah. Tapi pada waktu kita ruku, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan sholat kita bisa saja tidak membaca surah lain, tetapi untuk Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Kenapa wajib Bapak Ibu? Karena dalam Fatihah ini ada dialog antara Allah dan hambanya. Itu kenapa pada waktu membaca surah Fatihah itu disunahkan sedikit ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu ada jeda. Kenapa? Itu adab memberikan seolah-olah ruang untuk Allah menjawab ayat-ayat itu. Sekalipun Allah sebenarnya juga tidak butuh waktu. Ruang dan waktu ini kan tidak bisa mengikat Allah. Tetapi sebagai adab kita sebagai hamba, maka jeda-jeda itu ada. Pada waktu dibacakan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab, yadhkuruni abdi, hambaku mengingatku. Kata bismillah di sini Bapak Ibu sekalian, itu konteksnya sebagai zikir, sebagai mengingat. Kok Allah hanya menjawab begitu doang? Pendek banget, hambaku mengingatku. Kenapa tidak spesifik? Karena motif masing-masing kita pada waktu sholat itu beda-beda. Ada sholat karena sedih sekali, ada sholat karena lagi kesel, ada sholat karena senang sekali. Masing-masing orang ini datang sholat dengan suasana batin yang berbeda-beda, sehingga Allah cukup mengatakan hambaku mengingat. Kalau seperti handphone Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya produk yang lobet banget. Itu sampai 5 kali dicas gitu loh dalam satu hari. Dan tidak salah membawa suasana batin itu, justru itu bagus. Justru karena kita rapuh inilah maka harus sering-sering menghadap Allah. Tidak apa-apa mengeluh, tapi di dalam sholat, di dalam doa jangan mengeluh ke orang lain. Karena khawatirnya kita nggak tahu orang ya, malah nanti menjadi cerita buruk atau apa. Tapi kalau keluhan itu dibawa ke dalam sholat, bagus banget. Sepanjang lagi-lagi jangan anggap itu sebagai transaksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masuk segala puji bagi Allah. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, makna di sini adalah segala pujian kenapa kembali kepada Allah? Karena semua yang kita miliki ini kan sebenarnya pemberian dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Artinya, kalaupun apa yang kita miliki dipuji orang, kecantikankah itu, kekayaankah itu, kecerdasankah itu, semuanya pada dasarnya milik Allah. Sehingga sebenarnya orang Indonesia itu sudah bagus banget jawabannya. Wih, mantap ya, naik haji ya. Ya, alhamdulillah. Secara spontan kita menjawab alhamdulillah, terlepas kita menyadari maksudnya ini atau tidak, itu kebiasaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena kita mengembalikan pujian semua kepada Allah, sebab setiap keistimewaan yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Makanya di bagian ini kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, kata Allah. Tetapi di sini juga ada bagian menarik, yakni karena kata lillah
bagi Allah itu bisa punya dua makna. Satu bermakna untuk Allah, juga punya makna milik Allah, lillah itu. Jadi kalau dimaknai sebagai untuk Allah, maka lillah ini berarti dia yang dipuji. Tapi kalau bermakna sebagai milik Allah, berarti dia yang memuji. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sholat, maka sholat itu juga hakikatnya adalah Allah memuji dirinya sendiri melalui kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita berdiri sholat begini tidak ada masalah. Tapi pada waktu kita ruku, lalu kita sujud, kita membaca apa? Pada waktu ruku apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kenapa? Karena dalam sholat kita ini, pada waktu berdiri itu sifat qayyumiyah, sifat yang berdiri tegak, itu wajar sesuai dengan sifat Allah. Tapi ruku ini kan tunduk, ini bukan sifatnya Allah. Apalagi sujud lebih tunduk lagi, ini juga bukan sifatnya Allah. Maka pada waktu ruku kita sucikan dengan seolah-olah mengatakan yang ruku ini cuma saya, bukan Allah. Maka pada waktu ruku yang dibaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, diambil dari fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah untuk mensucikan Tuhanmu yang maha. Apalagi pada waktu sujud begitu juga. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Justru semakin ke bawah semakin tinggi kita sebut Tuhannya. Kenapa? Kita mau mengatakan bahwa sekalipun betul saya sholat ini bersama dengan Allah, menghadap Allah, tapi untuk rukuk dan sujud itu bukan Allah. Di situ makanya kita menginginkan diambil dari sabbihisma rabbikal a'la, itulah subhana rabbiyal a'la. Nah, masuk Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, Adna alayya abdi, hambaku memujiku. Hakikat Rahman Rahim ini Bapak Ibu sekalian itu adalah rahmat. Karena kata Rahman dan Rahim itu merujuk ke atas kepada rahmat. Di mana bedanya? Bedanya Rahman itu sifatnya universal, Rahim itu sifatnya khusus, umum khusus. Kenapa Rahman umum? Karena dia untuk di dunia ini kepada seluruh makhluk. Kenapa Rahim khusus? Karena dia hanya kepada hamba-hambanya yang dia cintai, yang taat di akhirat nanti. Kita percepat. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah jawab, majjadani abdi, hambaku memujiku. Nah, yang menarik dari pandangan Ibnu Arabi, karena dia katakan bahwa Malik yaumiddin ini kan terhubung dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini tadi memasuki dua dunia. Ar-Rahman di dunia nyata ini, Ar-Rahim di akhirat. Nah, kalau ada pembalasan, berarti itu bukan hanya di akhirat, ada juga pembalasan di dunia. Karena dia katakan tadi Malik yaumiddin ini terkait juga dengan Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian, nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini untuk aku, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini untuk aku dan untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala. Ada sedikit fokus di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa di situ digunakan kata iyyaka, kepadamu. Artinya apa? Ini memang berhadap-hadapan langsung antara kita dengan Allah. Tapi menariknya, kenapa yang digunakan di situ adalah na'budu, kami beribadah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Kami ini kan berarti banyak kan? Padahal kita sholat sendiri pun tetap kita bilang na'budu, nasta'in.
Nah, rupanya yang dimaksud itu adalah setiap organ tubuh kita ini punya kewajiban ibadahnya. Mata dia punya, telinga dia punya, mulut, hidung, tangan, kaki semua punya. Mulut itu cuma membicarakan, membacakan, tidak lebih dari juru bicara, tidak lebih dari pimpinan delegasi. Sayangnya kita pada waktu kita sholat, kadang mulut sudah bagus, sudah serius, tapi pikiran kemana-mana, telinga dengar mana-mana. Ini yang berbeda. Makanya sebagai cerita penutup, ada satu kisah sufi menarik di wilayah ini. Pernah seorang mursyid dalam jamaahnya dia nanyakan kenapa salah satu muridnya itu wajahnya pucat sekali, duduk di belakang wajahnya pucat. Lalu dia tanyalah kepada murid yang lain, itu kenapa? Kata dia, ya guru, semalam dia sholat full membaca Al-Quran. Masya Allah. Dipanggil lah. Nah, betul semalam kamu sholat dengan seluruh membaca Al-Quran dalam sholat sunnahmu? Iya guru. Malam ini saya minta tolong nak, kamu sholat lagi, niatkan membaca seluruh Quran lagi, tapi kali ini bayangkan di depanmu ada guru, ada saya. Baik guru. Keesokan harinya, orang tuaku, saudaraku sekalian, pada waktu menghadap, gurunya bertanya, bagaimana? Sampai mana bacanya? Kata dia, saya nggak selesai satu Quran, cuma bisa setengah Quran. Kenapa? Saya membayangkan ada guru, saya khawatir bacaan saya salah. Kalau sebelumnya, ya mungkin dia agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Mungkin agak cepat kan? Sehingga. Tapi karena dibayangkan ada gurunya, maka dia berhati-hati. Selesai cuma setengah Quran. Oh begitu. Malam ini ulangi lagi. Tapi bayangkan di hadapanmu itu sahabat Rasulullah. Terserah sahabat mana yang paling kau suka. Bayangkan dia di hadapan pada waktu itu. Baik. Keesokan harinya begitu lagi ditanya bagaimana? Kali ini saya cuma bisa seperempat. Oh, gitu. Ulangi lagi nak. Malam ini kamu sholat, bayangkan di hadapanmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat loh ya, Rasulullah itu ngerti betul Quran. Bisa lebih hati-hati. Pada waktu itu keesokan harinya dia laporan lagi, bagaimana nak? Kata dia, guru, saya cuma bisa tidak sampai 1 juz, bahkan tidak sampai 1 juz. Baik. Malam ini nak, kamu coba lagi, di hadapanmu itu Jibril. Bayangkan Jibril ini juga sosok yang begitu mengerti Quran, karena dia yang mengantarkan wahyu kepada Rasulullah. Singkat laporan besok, dia katakan, guru saya cuma bisa segini, tidak sampai setengah juz. Kata dia, terakhir nak, malam ini kau sholat menghadap, bayangkan di hadapan Allah. Inilah yang tadi dicerita kita yang awal tentang ihsan itu. Bayangkan bahwa pada waktu kau beribadah, ka'annaka tarau, seolah-olah engkau melihatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Keesokan harinya anak ini dicari tidak datang di majelis. Sampai kemudian sore hari selesai semua, ditanyakanlah pada temannya, mana si fulan? Jawab dia, lagi sakit guru. Sejak pagi dia bangun tidak bisa. Ketika didatangi gurunya, dia menangis dan berkata, guru, semoga Allah memberkahimu. Kenapa anakku? Kata dia, sejak guru minta saya sholat membayangkan ada Allah di hadapan saya, semalam saya baca Fatihah saja tidak selesai. Pada waktu saya membaca Fatihah, cuma sampai di Malik Yaumiddin. Kenapa? Karena ketika memasuki Iyyaka na'budu, Iyyaka ini kan berarti saya langsung kepadanya, na'budu mengatakan beribadah, kami beribadah. Sementara saya sadar betul bahwa tidak seluruh organ tubuh saya ini menghadap kepada Allah.
Saya tahu bahwa selama ini ternyata saya dusta, saya bohong, dan yang saya bohongi ini Allah. Mendengar itu gurunya pun terguncang. Kata dia, guru saya berkali-kali ulang dari Bismillah sampai iya karena satu dulu nggak bisa. Malik Yaumiddin terus Malik. Sampai akhirnya dalam cerita itu 3 hari kemudian sang pemuda meninggal. Begitu sedihnya, gurunya juga merasakan hal sama. Tidak lama dia juga kemudian meninggal dunia. Begitu ketika tertanam kuat keikhlasan, kehusyuan di dalam salat dengan memahami setiap makna-makna bacaan yang ada di dalamnya.